Dalam setiap kegiatan operasi pengeboran, keselamatan kerja merupakan prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan. Materi ini membahas insiden cedera pekerja saat mempersiapkan kegiatan running casing di sumur pengeboran, sebagai sarana pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi migas. Diharapkan, dari setiap kejadian, kita dapat mengambil hikmah dan memperkuat komitmen terhadap prinsip think safe, work safe, and go home safe. Pada tanggal 20 Oktober 2025, sekitar pukul 5.35 pagi, terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan cedera pada dua pekerja mitra di area rig floor JAU Rig. Kejadian ini berlangsung saat tim sedang melakukan persiapan operasi running casing menggunakan air tugger. Saat proses pengangkatan TDS bell pin spooler bar, counterweight pada air tugger tersangkut pada sudut frame driller cabin. Ketika akhirnya terlepas, alat tersebut menghantam dada pekerja pertama, lalu mengayun dan mengenai pekerja kedua. Pekerja yang terlibat adalah pekerja pertama usia 36 tahun bagian casing crew, pekerja kedua usia 36 tahun sebagai asisten driller. Tindakan penanganan insiden. Tim kerja segera menghentikan aktivitas operasi dan memberikan pertolongan dengan membawa IP1 ke klinik yang ada di rig. Sementara itu, IP2 berjalan sendiri ke klinik yang sama. IP1 mendapatkan pertolongan pertama di klinik rig. Dalam kondisi sadar, mengalami lecet di dada dengan tanda vital cukup stabil, kemudian dirujuk ke RS rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. IP2 juga mendapatkan penanganan luka robek kurang dari 1 cm di ujung jari kelingking kirinya dengan pembersihan luka menggunakan antiseptik dan pemasangan perban di klinik rig. IP2 ini kemudian dirujuk ke RS rujukan untuk pemeriksaan lanjutan. Hasil pemeriksaan IP1 di RS rujukan dilakukan X-ray toraks menunjukkan kondisi dalam batas normal, tidak ada fracture maupun internal bleeding. Kemudian dilakukan CT scan toraks dan dievaluasi secara mendalam, ternyata ditemukan fracture yang stabil di dada. Hasil pemeriksaan IP2 di RS rujukan dilakukan X-ray dan ditemukan ada fracture pada ujung jari kelingking kirinya dan telah mendapatkan rawat luka dan fiksasi. IP2 juga telah mendapatkan surat rilis dari RS untuk bekerja kembali. Gambar ini menunjukkan lokasi kejadian di area rig floor tempat insiden terjadi. Terlihat pada bagian atas, counterweight air tugger tersangkut di sudut frame kabin driller. Kondisi ini menyebabkan beban kehilangan keseimbangan saat proses pengangkatan berlangsung. Di area bawah, tampak posisi TDS bell spin puller, alat yang kemudian menghentak pekerja pertama di bagian dada sebelum mengayun dan mengenai pekerja kedua. Lingkaran kuning pada gambar juga menunjukkan posisi kedua pekerja, IPP1 dan IPP2, saat insiden berlangsung. Pada dokumentasi berikut, terlihat peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan pengangkatan, yaitu 5T Air Tugger beserta tugger remote yang dioperasikan oleh kru di rig floor. Gambar di sisi kiri bawah menunjukkan bekas lecet pada bagian atas counterweight air tugger, yang menjadi indikasi kuat bahwa bagian tersebut sempat tersangkut pada struktur rig. Sementara di sisi kanan, terlihat area sudut frame kabin base driller, tempat di mana counterweight tersebut tersangkut sebelum akhirnya terlepas dan menghentak alat TDS bell spin puller. Dokumentasi ini membantu memperjelas hubungan antara posisi alat, kondisi peralatan, dan area terjadinya hambatan yang menjadi penyebab awal insiden. Gambar ini memperlihatkan rekonstruksi posisi saat kejadian di area rig floor. Terlihat posisi counterweight air tugger yang tersangkut di bagian bawah frame kabin driller menjadi sumber awal terjadinya insiden. IP1 berdiri di sisi depan puller bar, tepat pada jalur ayunan beban, sedangkan IP2 berada di sisi samping, masih dalam area berisiko atau line of fire. Dalam rekonstruksi ini juga, terlihat posisi para saksi di lapangan, yaitu casing supervisor, signalman, dan air tugger operator yang berada di sekitar lokasi kerja saat insiden terjadi. Dari sudut pandang kamera, dapat terlihat bahwa area kerja cukup padat dengan peralatan dan jarak antar personel relatif berdekatan, sehingga meningkatkan potensi risiko saat kegiatan pengangkatan berlangsung. Rekonstruksi ini menjadi acuan penting dalam memahami mekanisme kejadian serta langkah pencegahan di masa mendatang. Gambar berikut menampilkan pandangan dari sisi operator air tugger saat proses pengangkatan berlangsung. Terlihat bahwa posisi beban yang akan diangkat berada tepat di belakang iron rock neck, sehingga menghalangi pandangan langsung operator terhadap area kerja.
Pada saat yang sama, kedua pekerja, IP nomor 1 dan IP nomor 2, berdiri di depan area pengangkatan dan posisinya tidak terlihat jelas dari sisi operator. Kondisi ini menciptakan blind spot yang signifikan antara operator, beban, dan personil di rig floor. Di sisi kiri terlihat posisi signalman yang seharusnya bertugas memberikan arahan dan memastikan area aman. Namun dalam kejadian ini, signalman juga terlibat langsung dalam pekerjaan fisik, sehingga fungsi komunikasi dan pengawasan visual tidak berjalan optimal. Gambar berikut menunjukkan posisi akhir kedua pekerja, IP1 dan IP2, serta alat yang terlibat dalam insiden, yaitu puller bar TDS Build Spin Puller. Dokumentasi di sisi kanan memperlihatkan detail kondisi alat pasca kejadian, termasuk bagian pengait dan permukaan logam yang mengalami benturan. Visualisasi ini memperjelas bagaimana posisi personel yang terlalu dekat dengan beban, ditambah kurangnya jarak aman serta area kerja yang sempit, menjadi faktor utama penyebab terjadinya cedera pada kedua pekerja. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya penerapan zona aman saat lifting dan penggunaan alat bantu seperti tagline atau push-pull tool untuk menghindari kontak langsung dengan beban yang bergerak. Penjelasan insiden berdasarkan temuan awal investigasi. Pertama, blind spot saat operasi lifting. Operator tidak memiliki pandangan langsung ke arah beban karena posisi kerja terhalang. Kedua, signalman terlibat langsung dalam pekerjaan, sehingga pengawasan area pengangkatan menjadi terabaikan. Ketiga, penempatan alat tidak tepat, berada di area sempit, dan meningkatkan risiko benturan. Keempat, posisi personil tidak aman, terlalu dekat dengan beban tergantung. Dan kelima, bahaya dari desain peralatan, di mana counterweight memiliki sudut tajam dan ruang terbuka yang berpotensi tersangkut. Faktor-faktor ini bersama-sama berkontribusi terhadap terjadinya insiden. Berikut lesson learned dan tindak lanjut dari hasil investigasi awal. Pertama, pemilihan peralatan dan tools yang tepat. Gunakan alat sesuai fungsi dan pastikan operator memiliki pandangan jelas terhadap area kerja. Kedua, kepatuhan terhadap protokol signalman. Signalman tidak boleh menangani beban dan harus fokus memantau kondisi kerja. Ketiga, penentuan area lifting yang tepat. Pastikan area terbuka dan bebas hambatan untuk mengurangi risiko. Keempat, penggunaan alat bantu dan jarak aman. Gunakan alat bantu seperti push-pull tool agar personel tetap aman dari beban tergantung. Dan kelima, modifikasi peralatan. Tambahkan guide con atau pelindung pada counterweight untuk mencegah tersangkut saat pengangkatan. Berikut tindak lanjut hasil investigasi tahap kedua. Pertama, peningkatan komunikasi dua arah. Pastikan komunikasi efektif antara operator dan signalman sebelum melakukan hoisting. Kedua, peningkatan pelatihan dan kesadaran risiko. Seluruh kru perlu memahami bahaya potensial dan segera bertindak jika menemukan kondisi tidak aman. Ketiga, optimalisasi posisi top drive. Atur posisi top drive agar pandangan operator lebih jelas dan blind spot berkurang. Dan keempat, pelatihan pengawasan terkait housekeeping. Latih driller dan tool pusher untuk menjaga kerapian, serta tata kelola area kerja yang aman dan tertib. Langkah-langkah ini menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan keselamatan kerja di area operasi. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa setiap detail di area pengeboran memiliki dampak besar terhadap keselamatan. Dengan komitmen bersama untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan komunikasi dan disiplin terhadap prosedur, kita dapat mencegah insiden serupa di masa mendatang. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari bekerja dengan aman, tanpa cedera. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.